Bismillahirrahmanirrahim. Baridu ta'amakum yubarik lakum fi rawahu Ibnu Adi. Udah ketemu? Bawain. Udah. Baridu, ademkanlah, dinginkanlah, ta'amakum, makanan kalian, ta'amakum, makanan kalian, yubarik, niscaya Allah akan memberkahi, niscaya Allah akan memberkahi lakum, buat kalian, fihi, pada makanan tersebut, fihi, pada makanan tersebut. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Ibnu Adi oleh Ibnu Adi. Jadi ini makanan yang bagus memang jangan panas-panas. Melepuh kita makan baik. Kayak orang sakti aja. Minuman panas. Jangan, Mbak. Bang Adi, jangan panas-panas minuman. Makanan lu jangan panas-panas. Makan bas. Masuk agak diademin sedikit. Kalau bakso kan, jangan terlalu melepuh. Biasa aja itu anget-anget yang ini. Panas-panas itu merusak gigi, merusak mulut, ya. Terus juga merusak dalam pencernaan. Kalau makanya makanan itu kata Nabi diademin dulu. Bukan berarti diademnya sampai dingin banget, enggak. Maksudnya yang anget-anget gitu, yang sedang-sedang enak. Diademnya gak usah ditiup-tiup. Kan air tuh air teh panas melepuh. Jangan juga, gak bagus. Itu dihindarin, jangan ditiup-tiup. Kalau mau adem biar baik gitu-gitu, atau kita kipas-kipas, jangan dikipas-kipas. Jangan pakai mulut. Nggak bagus juga untuk kesehatan, karena ada hadisnya juga. Jadi diademnya secara normal, kipas-kipas. Ya yang sedang, yang bisa enak di mulut gitu. Kan kerupuk juga agak enak kalau minum, ya kan. Makan kan enak, kalau panas juga. Enggak, yang saja. Jadi maksudnya itu jangan sampai dingin banget begitu. Nasi dingin banget juga agak enak aja. Dia hangat-hangat. Kan kalau orang dulu kan habis makan nasi kena anak dikipas-kipas gitu kan ya. Iya, gitu, iya. Hangat itu begitu. Itu melaksanakan ajaran Nabi itu. Baridu ta'amakum, orang tua kita dulu. Ya, mak-mak kita dulu begitu diangik, dikipas-kipas. Hangat-hangat dikit makan gitu. Nah kalau sekarang kan orang pada pakai rice cooker, ya habis dari rice cooker dia ke piring, jangan langsung dimakan, panas nasinya, bahaya. Jadi kagak berkah, maksudnya kagak berkah apa? Jadi kagak bagus tuh makanan, jadi malah jadi penyakit buat kita. Gigi jadi kurang bagus, gigi kan kalau sering minum panas-panas, makan panas-panas cepat rusak. Nah ini jadi Nabi kita mengajarkan makan dengan cara sehat, makan yang sehat, minum yang sehat. Jadi jangan melepuh bapak. Yang suka hangat-hangat jangan hangat gitu. Itu udah termasuk dari itu melepuh diminum. Nah ini. Jadi di samping makan makanan yang bergizi, cara makannya juga harus dengan cara makan yang sehat. Hadis ke-443. Birru aba akum tabar rokum abna hukum. Birru berbaktilah kalian, birru berbaktilah kalian aba'akum kepada orang tua kalian. Kita emang harus berbakti sama orang tua kita, sama baba, mama masih hidup ataupun yang udah
apa gitu harus berbakti. Malahan mah kudunya mah kalau ada orang tua kita udah tua itu berebutan tuh buat ngurus. Ini bukan buat berebutan, itu aja. Soalnya ngurusin orang tua itu capek, yang udah sepuh, kudu sabar, beneran. Makanya anak-anak pada yang agak pada mau tuh, orang tua aja ngomong. Iya, orang-orang tua itu kalau udah sepuh, bapak kudu sabar. Udah kayak anak-anak ya kita dulu kali bocah kecil ya, kalau yang sedikit ya sewot. Ya kita yang ngurus udah sabar. Yang ngerasain ngurus orang tua yang udah sepuh, yang di rumahnya tahu dah, yang enggak ngalamin ya kagak tahu. Makanya sebetulnya kalau ada orang tua sepuh tuh pada berebut, berbakti tuh kapan lagi terakhir begitu kan ya. Ini mah orang tuanya udah sakit, stroke, pada kagak mau ngurusin, udah empuk aja. Ini kesempatan berbakti kita nih. Kita disuruh berbakti kepada orang tua. Memang siapa lagi kalau bukan kita yang ngurus, ya kan? Ngurusin orang tua itu nggak bisa pakai duit. Pakai duit doang ngasih. Ngurusin itu yang ngurusin yang ini sampai dia lihat dia. Ini nggak bisa Pak itu. Nah itu tuh. Karena ini akan jadi hukum apa namanya? Hukum karma ya. Tabur tuai. Tabarokum abnaukum niscaya pasti berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Pasti berbakti kepada kalian abnaukum anak-anak kalian. Kalau kita berbakti kepada orang tua, nanti anak-anak kita juga begitu sama kita. Kalau kita bandel sama orang tua, ya nanti kita punya anak bandel. Iya, aku bandel banget nih, kita dulu bandel sama orang tua. Begitu nanti kena ke diri kita sendiri. Nah kalau sekarang bapak ada anak rumahnya susah banget ini, mungkin dulu kita lagi masih punya bapak emak kita begitu maka akhirnya kan anak begitu kita nggak rasain. Akhirnya Allah kasih itu lo ngerasain tuh lo dulu sama orang tua begitu. Sekarang anak lo buat begini nih biar lo ngerasain. Nah makanya jangan sampai kejadian begitu tuh kita berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, nanti anak-anak kita tuh memperlakukan kita seperti dulu kita memperlakukan orang tua kita seperti itu. Waifu dan jagalah kehormatan diri kalian ya mantap. Dan jagalah kehormatan diri kalian. Ini kan sama di kopi nih, ini melepuh nih, jangan langsung diminum. biar ademan dulu dikit gitu, biar di mulut enakan gitu Bang Adi ya, saking nafsunya main minum wine gini gak usah. Waifu dan jagalah kehormatan diri kalian anin nisa'i dari para perempuan, dari para perempuan ta'ifa niscaya akan menjaga kehormatan nisa hukum istri-istri kalian. Sama kita juga jangan memperlakukan orang wadon, orang perempuan seenaknya kita, entar imbas istri. Kalau kita main perempuan di luar, kita imbasnya istri kita main sama orang lain. Begitu, makanya jangan main perempuan. Mendingin resmiin aja daripada dimainin. Kalau berani, iya kan yang benar begitu. Mendingin diresmiin. Kalau berani, kalau kagak jangan. Kalau kagak berani jangan main. Udah cukup, udah yang di rumah.
di luar, ntar imbasnya bisa jadi istri kita juga nakal di luar. Ya itu udah menjadi karma kita. Jangan salahin istri. Itu juga yang salah. Gitu ya maksudnya ya. Ini maksud hadis saya begitu, jaga kehormatan diri kita dari para perempuan yang bukan istri kita. Nih saya nanti istri kita juga akan menjaga kehormatan dirinya. Jadi hukum karma ya, hukum karma ini. Yang pernah nakal maka yang pernah nakal dulu cepat udah makanya minta maaf sama Allah gitu dah. Jangan sampai nih Allah nih kejadian begini, saya pernah nakal dulu, saya udah minta maaf, sekarang saya nggak mau begitu lagi. Waman tunusila, waman dan siapa saja tunusila ilaihi, dia dimintakan maaf, falam yaqbal, kemudian dia tidak menerima, falam yaqbal, kemudian dia tidak menerima. Ada orang minta maaf, maka kita mau maafin. Udah orang minta maaf udah orang bagus, saya maafin abang ya, itu suami udah bagus banget. Suami minta maaf istrinya mau maafin. Ya, masih sakit misalnya begitu dia. Nggak boleh ibu kalau suami udah minta maaf dimaafin. Iya saya maafin, tapi abang jangan ngulangin lagi ya. Gitu. Udah pelukan udah selesai ya kan. Ini kan nggak begitu. Suami nggak mau minta maaf, istri nggak mau minta maaf, ya udah terus-terusan. Lah kita juga sama orang, kalau kita yang salah sama tetangga, salah sama temen, salah sama siapa saja, kita minta maaf sama dia. Itu orang udah bagus banget, berjiwa besar. Lah terus ada orang minta maaf sama kita, enggak kita maafin enggak, sampai 7 turunan juga gua mau nggak bakalan maafin lu. Salah lu sama gua tuh udah kebangetan. Nggak bisa udah. Jangan. Kalau ada orang minta maaf sama kita, kita maafin. Sambil kita bilang jangan diulangi lagi ya. Ini kan tanah gua, kenapa lu serobot gitu. Bilangin aja ya. Nggak apa-apa udah. Yang penting jangan diulangin. Jangan buat tanah gua, karena emang itu tanah gua, kenapa lu akuin dulu gitu ya. Jadi ini harus berjiwa besar bahwa Bapak kita harus belajar mampu menerima kesalahan orang lain yang dia menyadari kesalahan. Nah, barang siapa yang dimintai maaf kemudian dia nggak mau memberi maaf, falam yarida, maka dia tidak akan sampai alal haudi, ke telaganya Nabi. Nah, orang yang gak mau memaafkan, orang yang meminta maaf, nanti di surga itu dia dicuekin sama Nabi Muhammad. Walaupun dia tetap masuk surga, tapi gak bisa dekat sama Nabi Muhammad. Yang akan bisa dekat sama Nabi, ke telaga Nabi aja gak diizinin, ke sungai tempat Nabi main-main nggak diizinin Bang Ahmad. Ya kan kita ngenes di sono, orang-orang yang lain pada dekat sama Nabi nyuakin kita kagak mau dekat-dekat. Nah, karena dulu kita waktu hidup di dunia nggak menjadi orang pemaaf. Nah, kalau ada orang punya salah sebesar apapun kesalahan dia kepada kita, dia minta maaf, ya kasih maaf. Namanya orang minta maaf, ya kasih maaf.
bolehin main-main ya, minum-minum dari telaga Nabi yang ada di surga. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Al-Hakimu oleh Imam Hakim an Jabirin dari Jabir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah.